Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazlur Rahman Azmi. Saya dari kelompok 1 kelas PMHB. Pada kesempatan kali ini kami diberikan tugas dari dosen kami untuk membuat sebuah presentasi mengenai tentang sejarah peradilan Arab pra-Islam. Maka dari itu saya dari kelompok 1 dan beberapa teman saya, diantaranya yaitu Muhammad Ali Aferos, Muhammad Farizan Nafisa, Hilaluddin, Emriki Zainal Mutakin, dan Ilham Kharisma Sakti. Kami ingin memberikan beberapa penjelasan mengenai sejarah peradilan Arab pra-Islam. Peradilan bangsa Arab. Bangsa Arab pra-Islam telah memiliki kode untuk menyelesaikan segala permasalahan tahkim atau arbitrase kahin atau dukun, hilaf al-fudul. Masyarakat Arab pada zaman jahiliyah pra-Islam dapat dikatakan belum memiliki bentuk maupun sistem peradilan yang mapan. Begitu juga dengan undang-undang atau hukum tertentu semacamnya yang dapat dijadikan referensi dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan persengketaan yang sering kali terjadi di antara mereka. Peradilan, tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masing-masing kabilah. Hukum balas dendam al-khazu bi al-sari yang biasa dilakukan oleh suku-suku Arab pra-Islam dalam kasus pidana. Kecenderungan fanatisme dan solidaritas internal yang sangat kuat terhadap anggota-anggota suku baru. Mendatangi para dukun atau kahin dan tukang ramal yang diyakini masyarakat Arab waktu itu yang memiliki kelebihan pengetahuan perihal rahasia-rahasia gaib, baik melalui ketajaman firasat atau melalui hubungan kongsi dengan para jin, maupun melalui ilmu perbintangan. Dan di antara para dukun yang dikenal saat itu adalah Rabi bin Rabi'ah bin Al-Jib atau lebih dikenal sebagai Sati Al-Kahin. Masyarakat Arab pra-Islam mengenal juga cara penyelesaian masalah melalui arbitrasi atau tahkim kepada orang-orang tertentu atau arbitrator yang dikenal bijak dalam menyelesaikan persengketaan mereka. Di antara tokoh sejarah Arab pra-Islam yang dikenal sebagai arbitrator antara lain Abdul al-Muttalib, Zuhair ibnu Abu Sulma, Atsam ibnu Syafi'i, Hijab ibnu Zairah, Qus ibnu Sa'ad, Amir ibnu Zarib, serta Umayyah ibnu Sal, dan lain-lain. Dari kalangan perempuan terdapat juga nama Amrah binti Zurai. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri sebelum masa kerasulannya pada zaman jahiliyah pernah diminta untuk menjadi arbitrator oleh kaum Quraisy ketika berselisih dalam menentukan siapa yang lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada penyelesaian akhir pembangunan Ka'bah. Keputusannya pun tidak sepenuhnya mengikat karena mereka sendiri tidak punya instrumen untuk mengeksekusi keputusan-keputusan mereka. Orang-orang yang bersengketa tidak diharuskan untuk datang kepada para kabilator ketika menemui perselisihan dan tidak pula harus tunduk atau menerima keputusan mereka. Sebagaimana pula keputusan yang telah diambil, para arbitrator ini hanya berdasarkan pandangan subjektif mereka atau tradisi mereka, bukan didasari oleh aturan atau undang-undang hukum tertentu. Arbitrasi yang dilakukan pada masa itu tidak bisa disebut sebagai proses, yaitu proses hukum yang tertata dan secara faktual tidak mampu mengatasi persengketaan yang terjadi, sehingga kaum Quraisy memiliki ide untuk membentuk sebuah mekanisme penyesalan masalah yang disebut dengan hilf al-fudul. Hilf al-fudul ini dibuat dengan tujuan untuk mencegah perlakuan tidak adil dan tindak aniaya kepada siapapun, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, warga setempat maupun orang-orang asing, serta melindungi hak-hak yang terampas. Saat usia beliau 35 tahun dan sebelum kerasulannya, Nabi Muhammad SAW ikut hadir di rumah Abdullah ibnu Jadfan ketika kesepakatan Hilf al-Fudul tersebut dibentuk. Beberapa waktu kemudian,
Setelah kenabian, Rasulullah SAW menyatakan bahwa seandainya beliau tidak diundang, bahwasanya beliau diundang untuk urusan yang sama, yaitu menghadiri Hilf al-Fudul di masa Islam, beliau tentu akan mendatanginya juga. Sebelum dibentuknya kesepakatan Hilf al-Fudul, ini sebenarnya telah ada upaya-upaya lain yang telah dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah di Mekah, khususnya untuk menciptakan sebuah mekanisme penyelesaian persengketaan dan perlindungan terhadap hak-hak warga yang teraniaya dengan lebih terukur dan teratur. Dalam upaya ini, suku Quraisy pernah memilih beberapa tokoh mereka sebagai hakim arbitrator, misalnya dengan menunjuk tokoh-tokoh Bani Hashim untuk melakukan internal suku Quraisy dan menugaskan tokoh-tokoh tersebut